and also because we played a very good game, because all the game are difficult if you don't score very fast. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Arab Saudi, dan pengakuan mengejutkan pelatih Arab Saudi usai laga. Untuk update skor, bisa kalian lihat di thumbnail dan judul video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Tim nasional Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0 atas Arab Saudi di laga pertama grup C, babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB. Bermain di King Stadium Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, keunggulan Timnas Indonesia dicetak oleh Sandy Walsh pada menit 19. Gol tersebut pun tercipta berawal dari umpan Witan Sulaiman kepada Ragnar Oratmangoen. Ragnar lantas mencoba menahan bola sebelum akhirnya melepaskan tendangan. Menariknya bola justru mengenai Sandy Walsh dan arah bola berubah. Perubahan bola itu lantas membuat gawang Arab Saudi kebobolan. Timnas Indonesia 1, Arab Saudi 0. Berita kedua, pelatih Arab Saudi langsung akui hal ini kepada Timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini mengapresiasi perkembangan Timnas Indonesia. Indonesia datang sebagai satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Roberto Mancini menjelaskan, pertandingan melawan Timnas Indonesia jadi ujian berat bagi timnya. Menurutnya, semua tim yang lolos di tahap ini merupakan tim kuat dan selalu memberikan kejutan. Pertandingan tadi tidak mudah dan kami mengenal tim Indonesia dengan baik. Pertandingan pertama kualifikasi selalu sulit. Mantan pelatih Timnas Italia ini menilai bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Mereka punya pemimpin dan pelatih hebat, pemain berkualitas dan permainan yang bagus. Mereka menunjukkan ranking FIFA hanya angka, dan kami harus akui kesulitan menghadapi Indonesia, ujar Mancini. Sementara itu, Roberto Mancini sudah lebih dulu memantau Timnas Indonesia. Tepatnya, saat dia hadir di Piala Asia U23 2024 pada laga antara Timnas U23 Indonesia melawan Irak. Dia benar-benar mengikuti laga tersebut dengan baik hingga akhir. Dalam momen tersebut, dia menilai ada 4 pemain yang cukup menonjol. Meski tidak kenal langsung, dia menyebut pemain nomor 7, 10, 6, dan 22 memiliki potensi untuk berkembang. Saat itu, pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Joe Aon. Jepang pesta gol atas Cina berkat kecemerlangan para pemain Eropa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang mengamuk pada laga perdananya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jepang yang berada di grup C tergabung bersama Timnas Indonesia, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Skuad negeri Sakura bertemu dengan Cina pada matchday pertama di Stadion Saitama, Jepang, Kamis, 5 September 2024. Jepang menang telak 7-0 atas Cina berkat sumbangsih para pemain Eropa. Gelandang Liverpool, Wataru Endo, membuka keunggulan Jepang berkat golnya pada menit ke-12. Tendangan Endo dari setelah menyongsong bola rebound corner kick membawa Jepang unggul 1-0. Skuad besutan Hajime Moriyasu sempat kesulitan menambah gol. Baru pada injury time babak pertama Jepang menggandakan keunggulan via winger Brighton dan Hove Albion, Kaoru Mitoma. Skor 2-0 untuk keunggulan Jepang bertahan hingga babak pertama selesai. Babak kedua, Jepang kembali menambah keunggulan tepatnya pada menit ke-52. Gelandang RAF Monaco, Takumi Minamino, membobol gawang Cina yang dikawal Wang Dalei. 6 menit berselang Minamino mencatat brace lewat sepakan kerasnya sehingga skor menjadi 4-0. Pada menit ke-77, penyerang Stade de Reims Junya Ito membuat Jepang semakin menjauh jadi 5-0. 10 menit kemudian, Daizen Maeda menggenapkan keunggulan Jepang menjadi 6-0. Baru masuk pada babak kedua, winger Real Sociedad Takefusa Kubo mencatat gol ke-7 Jepang.
Kubo sukses meneruskan umpan Ito untuk membobol gawang Cina dengan kaki kirinya. Skor 7-0 untuk kemenangan Jepang atas Cina menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat Jepang menjadi pemuncak klasemen sementara grup C. Sedangkan timnas Indonesia baru akan bertanding setelah laga ini melawan Arab Saudi. Mees Hilgers dikabarkan sudah tiba di Jakarta. Bek 22 tahun itu dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia dan akan menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kabar Mees Hilgers pindah ke tim nasional Indonesia sudah memasuki tahap lanjutan. Hilgers saat ini berada di Senayan, Indonesia. Ia akan menghadiri pertandingan Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024, kata Ketua Ultras FC Twente. Okezone mengutip dari akun X-nya, Emoris Lula545. Dalam beberapa hari terakhir, Mees Hilgers kencang dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, DUI-NE. Rumor semakin kuat setelah bek 22 tahun itu diketahui saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sejatinya PSSI sudah menghubungi Mees Hilgers sejak 2020. Namun, Mees Hilgers batal bergabung karena situasi COVID-19. Ia juga hampir menjalani proses naturalisasi pada awal 2022. Akan tetapi kabarnya Mees Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena tidak mendapatkan restu orang tua. Sekarang, Mees Hilgers dikabarkan siap menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Jika kabar ini benar adanya, tentu hal yang membahagiakan. Mees Hilgers dikenal sebagai bek jempolan. Masih berusia muda, ex-bek timnas Belanda U21 ini sudah menjadi bek andalan FC Twente, klub yang finish di posisi 3 Liga 1 Belanda 2023 sampai 2044. Jika benar gabung timnas Indonesia, Mees Hilgers dapat membentuk trio tangguh di lini belakang. Mees Hilgers bisa berkolaborasi dengan dua bek berdarah Belanda lain, yakni Jay Ijes dan Justin Hubner. Menarik menanti kebenaran kabar di atas. Jika benar segera bersalaman dengan Erick Thohir, Mees Hilgers paling cepat bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan depan, tepatnya ketika tandang ke markas Bahrain dan Cina.